Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Audrey Thalia Putri, mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial jurusan Hubungan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan mewawancarai dua orang yang berbeda dengan tema yang berbeda juga. Selamat menyaksikan ya semuanya. Selamat sore, saya Audrey Thalia Putri, mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial jurusan Hubungan Masyarakat angkatan 2019 Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya sudah merangkum beberapa pertanyaan seputar tips tetap sehat dan positif di masa pandemi COVID-19. Dan di sini saya sudah bersama Kak Rialdi Rendragraha yang akan menjadi narasumber saya. Sore Kak Aldi. Sore. Bagaimana kabar Kakak hari ini? Sehat. Alhamdulillah ya Kak. Bagaimana Kak, WFH-nya lancar? Lancar. Alhamdulillah Kak. Di masa pandemi ini apa sih kesibukan Kakak selama di rumah aja? Saya di rumah aja masih WFH, kebetulan kebagian masih WFH minggu ini, dan kantor saya kan masih 25% yang masuk ya, dibatasi. Ya, kurang lebih seperti itu. Menurut Kakak nih, seberapa bahaya sih virus COVID-19 ini? Ya, menurut saya cukup berbahaya dari COVID-19 ini sampai di Indonesia Maret 2020, sekarang Oktober 2020 itu udah 200.000 orang yang kena, di atas 200.000 yang kena. Cukup berbahaya. Biasanya kan kita melakukan aktivitas kan di luar rumah, dan sekarang kita harus beraktivitas di dalam rumah. Nah, bagaimana cara menjaga kesehatan mental agar kita tidak stres dalam melakukan hal aktivitas yang ada di rumah? Kalau dari saya pribadi sih tetap mengikuti pola kerja di kantor, bangun pagi, terus mandi, diusahakan mandi, jadi badan tuh udah segar. Saya di depan laptop bersiap untuk WFH itu dari jam 8 pagi sampai jam 12 itu kerja di meja rumah WFH. Jam 12 sampai jam 1 itu istirahat, makan siang, isoma. Jam 1 lanjut lagi kerja sampai jam 5. Produktif sekali ya Kak. Iya. Agar tetap mematuhi protokol kesehatan nih Kak, kalau kita diharuskan untuk keluar rumah, hal-hal apa saja yang akan Kakak persiapkan? Kalau saya sih biasanya tentu saja masker ya. Kalau masker itu saya biasakan hand sanitizer. Jadi kalau misalnya terpaksa harus ke tempat umum atau duduk atau menunggu makan atau apapun itu, jadi saya semprotkan dulu. Terus saya sih biasakan pakai lengan panjang supaya nanti pas pulang langsung bersih-bersih, buka baju, mandi, semuanya langsung bersihkan. Menurut Kakak sendiri, tips agar tetap positif dan sehat saat beraktivitas di dalam rumah melakukan apa aja? Kurang lebih sih tadi ya, mengikuti pola kerja WFO di kantor, terus tetap rutin berolahraga kecil seperti stretching. Saya sih kebetulan setiap weekend sepedahan, jadi sepedanya juga masih di sekitar komplek, jadi nggak usah jauh-jauh. Terus tetap jaga physical distancing, terus tetap makan makanan yang bergizi, contohnya buah, sayuran, seperti itu. Nah kan Kak, mengkonsumsi sayuran dan buah itu sangat penting di masa pandemi ini. Bagaimana jika ada orang yang tidak menyukai buah dan sayuran? Ada ya orang seperti itu. Kalau menurut saya sih harus tetap dicoba ya. Mungkin ada beberapa orang yang nggak suka sayuran ini tapi dia suka sayuran ini. Sayuran A tapi dia suka sayuran B. Dia nggak suka buah A tapi dia suka buah B. Ya kurang lebih harus dicoba. Cuma kalau dipaksa. Cuma kalau misalnya emang benar-benar nggak suka, ya bisa dikali dengan minum suplemen atau vitamin, itu juga bisa. Apabila salah satu anggota keluarga Kakak menjadi PDP tapi naudzubillah min dzalik ya Kak. Iya, sama. Bagaimana sikap Kakak untuk menangani masalah tersebut? Ya, yang pertama sih jangan panik ya. Itu kan masih dalam pantauan. Ya, tapi kita jaga jarak dengan orang yang bersangkutan, orang yang terindikasi. Kita nggak usah tetap jaga physical distancing juga. Terus minum atau makan juga harus dijaga jaraknya. Ya usahanya jangan kontak fisik lah ya. Terus yang paling utama sih dari PDP ini harus cepat-cepat swab test ya. Jadi kita bisa tahu itu benar-benar positif corona atau negatif.
kesimpulannya agar tips tetap sehat dan positif di masa pandemi itu kita harus tetap produktif ya Kak. Seperti bangun pagi kayak Kakak, seperti kegiatan Kakak waktu WFH, terus habis itu WFH, terus habis itu sebelum WFH itu mandi agar tetap fresh, tetap rajin berolahraga seperti stretching dan bersepeda. Terus Kakak tapi bersepedanya di komplek-komplek saja, di sekitar kompleks saja, dan jangan berkerumun dan tetap mematuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa tetap mengkonsumsi makanan-makanan bergizi seperti sayuran dan buah-buahan ya Kak. Ya Kak Aldi, terima kasih ya atas waktunya. Iya, sama-sama. Jaga kesehatan terus Kak, jangan lupa tetap berolahraga ya Kak. Iya, pastinya. Ya, demikianlah kita sampai di penghujung acara. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oke, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, saya Audrey Thalia Putri, mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Hubungan Masyarakat Angkatan 2019 Universitas Negeri Jakarta. Dan di sini saya bertujuan untuk mewawancarai salah satu kakak tingkat saya, dan saya akan mewawancarai dengan tema Tantangan Milenials Tetap Produktif dengan PJJ. Siang Kak Novi, bagaimana kabar hari ini Kak? Siang Audrey, alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Kak. Gimana Kak, PJJ-nya lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah Kak. Ya, sekarang saya sudah bersama Kak Novianti Mutiara Putri. Ya kan Kak, betul Kak? Ya, betul. Yang akan menjadi narasumber saya. Dimulai aja ya Kak pertanyaannya. Oke. Di masa pandemi ini, kesibukan Kakak selama di rumah apa aja sih Kak? Oke, kalau di masa pandemi ini kesibukan aku yang pastinya kuliah. Yang pastinya aku menyelesaikan tugas-tugas kuliahku, UTS, dan mungkin nanti juga UAS. Gitu. Iya. Selain kuliah juga aku berusaha untuk memproduktifkan diri aku sendiri dengan cara aku suka nulis, aku nulis. Aku juga mulai mengembangkan skill aku di bidang musik, walaupun sebenarnya aku nggak fasih banget di musik, tapi aku berusaha buat gue mau belajar main alat musik gitu. Aku sekarang lagi belajar main ukulele, itu sih. Dan paling aku juga karena udah semester 5, jadinya aku udah mulai bekerja juga, udah mulai cari freelance untuk menambah kegiatan aku sama di masa pandemi itu sih. Bagi Kakak sendiri, pembelajaran jarak jauh ini efektif nggak Kak? Oke, kalau pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini pastinya efektif karena kita nggak mungkin mengadakan pembelajaran secara offline di ruang kelas dengan puluhan mahasiswa dan dosen. Jadi kalau untuk di masa pandemi ini sangat-sangat efektif sih kalau misalnya PJJ. Tapi kalau untuk dipermanenkan untuk ke depannya sih mungkin agak kurang efektif ya kalau misalnya benar-benar harus PJJ terus gitu. Karena kita tetap butuh interaksi secara langsung dengan orang lain. Tapi kalau di masa pandemi, efektif sih. Saat awal dilakukannya PJJ, Kak, PJJ, apakah Kakak cukup untuk kesulitan mengakses aplikasi belajarnya? Oke, kalau kesulitan pastinya ada gitu. Karena kita juga kan baru menggunakan video conference kayak gini, kayak Zoom Meeting ataupun Google Classroom atau bahkan Google Meet yang menggunakan video conference itu kan baru, jadi pasti kesulitan ada. Mungkin kayak fasilitas ataupun elemen-elemen yang ada di dalam Zoom meeting ini kan kita perlu tahu dulu kan kayak ternyata ada room chat nih, ternyata di sini bisa share screen, ternyata di sini bisa pakai virtual background kayak gitu. Jadi tetap ada kesulitan di awal-awal, tapi alhamdulillah sih bisa teratasi gitu dengan cepat. Menurut Kakak, apa kelebihan serta kekurangan yang Kakak temukan dalam melakukan PJJ saat ini? Oke, kalau kelebihannya tersendiri, kita bisa lebih melek digital karena dengan adanya PJJ ini kita bisa mengeksplor lagi lebih banyak media-media di bidang pendidikan yang bisa kita lakukan, yang bisa kita gunakan gitu. Kayak
Ya, contohnya Zoom meeting, sebelumnya mungkin orang-orang cuma tahunya Skype buat video conference ya kan. Ya ternyata kita punya Zoom meeting, terus ada juga Google Meet dan lain sebagainya gitu. Ya lebih melek digital aja sih dan lebih mandiri sih karena kita dituntut harus lebih apa ya, ibaratnya untuk mengerti pembelajarannya gitu. Karena kita harus belajar walaupun tetap didampingi dosen tapi kita juga tetap harus belajarnya sendiri gitu. Nah, mungkin kalau kekurangannya ya karena kendala sinyal, karena apapun komunikasi yang menggunakan media pasti ada delay-nya gitu. Itu yang mungkin jadi hambatannya sih kalau apa namanya PJJ ini dilakukan kayak gitu. Nih Kak, PJJ ini kan di masa pandemi ini kadang atau pasti malahan ya, kadang bikin kita ngerasa bosan. Nah, menurut Kakak sendiri, hal apa aja yang bisa bikin Kakak jadi gak jenuh untuk selalu mengikuti PJJ ini? Oke, biar nggak jenuh melakukan PJJ, kita harus punya dulu jadwal. Kita harus tahu dulu besok tuh kita harus apa. Besok tuh harus ada kelas apa, besok jam berapa. Nah, ketika kita udah punya jadwal, kita bisa apa ya, ibaratnya kita bisa bangun lebih pagi karena kita udah tahu oh jadwal gue jam 9, berarti gue harus bangun setidaknya jam 7 buat ibaratnya ngumpulin mood gitu. Karena manusia kan bisa jenuh gitu kapan aja kayak gitu. Nah, terus biar nggak bosan lagi, kita butuh yang namanya rehat. Semua manusia butuh rehat gitu. Ketika capek, oke rehat dulu 1-2 jam. Lakukan apa yang mungkin bisa membantu kalian tuh buat nggak jenuh lagi, buat nggak bosan lagi. Mungkin bisa tidur, atau mungkin juga bisa nonton film, atau mungkin makan yang suka, misalnya menghilangkan mood dengan cara makan coklat, itu juga bisa kok gitu. Jadi, ya kalau capek, rehat aja dulu gitu. Karena dosen pun pasti akan memberikan tugas tuh ini kok apa ada jeda waktunya kayak gitu. Jadi nggak mungkin kayak hari ini kasih tugas besok harus kumpul nggak kayak gitu. Jadi pasti ada jeda waktu kok. Pertanyaan terakhir ya Kak, apa pesan dan harapan Kakak untuk PJJ saat ini? Oke, pesan aku buat PJJ kali ini, aku sih kalau dari aku pribadi ya, berharap semoga mahasiswa dan dosen ataupun guru dengan siswa itu bisa saling menghargai satu sama lain, bisa saling membantu satu sama lain gitu. Karena terkadang kita jadi mahasiswa juga suka ngeluh ya kan, kayak adalah perasaan kayak aduh kok cuma dikasih materi ya, padahal kan gue nggak ngerti, harusnya dikasih kayak apa video atau penjelasannya gitu. Apalagi PJJ begini, beda kalau misalnya langsung kan kita bisa langsung nanya gitu. Tapi ya kita harus hargain itu gitu, karena kita nggak tahu gimana dosen itu udah susah payah buat masukin materi ke Google Classroom kayak gitu. Jadi kita tetap harus hargain itu. Kalaupun emang kita merasa oh kayaknya gue kurang ngerti, tanyain aja ke dosennya gitu. Chat dosennya secara sopan kayak gitu. Dan harapannya juga semoga dosen juga bisa memberikan yang terbaik buat mahasiswanya gitu. Jadi kita bisa saling melengkapi lah ibaratnya gitu, bisa saling menghargai satu sama lain kayak gitu. Intinya apa namanya PJJ saat ini waktu pandemi ini efektif, tapi kalau berlanjutin kurang efektif karena kita juga butuh interaksi ya Kak. Terus kelebihan dari PJJ ini kita lebih melek digital karena kita bisa mengeksplor media-media seperti Zoom, Google Meeting ya Kak. Terus kekurangannya karena koneksi internet pastinya kan. Terus pesan dari kalau misalkan kita lagi stres atau apa, kita lebih rehat kayak seperti makan, tidur karena itu bisa naikin mood kita juga ya. Terus dari tadi komunikasi sama teman-teman juga ya, bisa. Betul. Terus tadi kan pesan Kakak, semoga mahasiswa sama dosen sama-sama saling menghargai pastinya ya Kak. Intinya itu ya Kak. Iya benar-benar. Ya udah Kak Novi, terima kasih sekali ya atas waktunya. Iya sama-sama. Jaga kesehatan juga ya Kak. Iya, Audrey juga jaga kesehatan. Ya Kak, jangan lupa olahraga Kak. Iya, siap-siap. Demikian kita sampai di penghujung acara. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Audrey.